Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa TV Roja kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita melalui Ramadan secara sempurna, artinya utuh mengikuti Ramadan. Kita tinggal berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita yang tentu sangat banyak kekurangannya, sehingga jangan lupa pula kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mengiringi amal yang telah kita lakukan selama Ramadan. Mudah-mudahan Allah menerima apa yang kita lakukan yang tidak seberapa ini dan mengampuni segala kekurangan dan membimbing kita senantiasa bisa menyempurnakan amal-amal kita. Jangan lupa pula kita mengucapkan atau kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita semuanya dan memberikan taufiknya bagi kita untuk senantiasa terus berjalan di atas jalannya hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagai seorang yang husnul khatimah, istiqamah di atas keimanan dan keislaman kita. Jangan sampai kita seperti yang dikatakan sebagian ulama seakan hanya mengenal Allah di bulan Ramadan, sehingga dikatakan bi'sal qaum la ya'rifun Allah illa fi Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah kecuali hanya bulan Ramadan. Artinya semangat ibadahnya itu hanya di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan kemudian ambiar seakan-akan tidak ada lagi Allah yang disembah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita melanjutkan tema pembahasan kita yang terambil dari kitab Al-Aqidatu Awalan Law Kanu Ya'lamun. Kita sedang dalam pembahasan tentang min sifati ahlil jannah, beberapa di antara sifat-sifat ahlul jannah, dan kita masuk pada pembahasan satu di antara sifat ahlul jannah adalah silaturahim, menyambung rahim. Silah itu menyambung, rahim itu yang memiliki hubungan rahim. Kalimat ini kalimat yang kalau kemudian diterapkan dalam bahasa Indonesia itu memiliki makna yang meluas. Setiap yaitu kita melakukan kunjungan atau menyambung dengan seseorang, maka dikatakan silaturahim. Bahkan sebagian orang mereka menggunakan istilah itu untuk sesuatu yang bahkan maksiat-maksiat. Reuni dengan acara maksiat, kemudian pertemuan acara-acara yang penuh dengan nuansa kemaksiatan, dan ungkapan mari sambung silaturahim. Bahkan sebagian orang mereka takut meninggalkan kawan-kawan yang buruk dengan alasan jangan sampai memutus silaturahim. Ini semuanya tentu telah menjadi istilah yang salah kaprah. Tentu istilah ini kita kembalikan kepada nas-nas syariat, apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, bagaimana pengertian yang sesungguhnya berkaitan dengan silaturahim. Yang jelas,
pengertian ini dalam bahasa Indonesia telah mengalami pergeseran yang menjadikan orang kemudian salah kaprah, kurang paham tentang asli makna dari silaturahim. Silaturahim adalah menyambung kepada dengan mereka yang memiliki hubungan rahim, baik yang itu mahram maupun yang bukan mahram, baik orang-orang yang mereka boleh kita nikahi atau yang tidak boleh kita nikahi, yang mereka masih memiliki hubungan rahim dengan ini kita. Maka asalnya makna itulah makna dari silaturahim, menyambung silaturahim. Bagaimana orang mereka terarahkan untuk betul-betul memiliki perhatian kepada orang-orang mereka masih memiliki hubungan itu rahim. Sebagian orang mereka tidak tahu prioritas dalam membangun hubungan, sehingga dengan orang lain yang tidak punya hubungan apa-apa berkaitan masalah rahim, baiknya Masya Allah, tetapi kepada yang punya hubungan rahim, maka mereka cuek, acuh tak acuh. Ini semuanya tentu kembalinya kepada hawa nafsu, bukan kepada tuntunan wahyu. Sehingga melakukannya itu sesuai dengan selera. Senang nggak senang, selera nggak selera. Ini tentu adalah bukan sifat seorang mukmin. Sifat seorang mukmin adalah orang yang mereka berusaha untuk melakukan segala amaliyahnya dengan mengikuti tuntunan bimbingan syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ini ciri khas seorang mukmin. La yu'minu ahadukum, tidak akan seorang yang dikatakan mukmin yang sempurna hatta taba'a, ini sampai jiwanya mengikuti majitu bihi, apa yang aku datangkan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu di antara ayat yang mengingatkan kita bahwa di antara akhlak ahlul jannah atau sifat ahlul jannah adalah menyambung silaturahim. Di antaranya termuat di dalam surat Ar-Ra'du ayat yang ke-19 dan berikutnya yang menjelaskan tentang beberapa sifat ahlul jannah. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbik al-haqqu kaman huwa a'ma innama yatadzakkaru ulul albab." Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepada engkau dari Allah Subhanahu wa taala Rabbmu, bahwa perkara itu merupakan perkara yang hak? Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah perkara yang hak. Apakah orang mereka tahu bahwa Al-Quran itu perkara yang hak? Kaman huwa a'ma, sebagaimana orang mereka buta. Ini orang yang mereka tidak memahami risalah yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW. Allah menamai orang yang mereka mengetahui risalah dengan kalbasir, orang yang mereka melihat, melek, sehingga bisa membedakan segala perkara dengan sebagaimana hakikatnya. Dan orang yang mereka tidak mengenal risalah atau mengingkari risalah dan mengikuti yang lainnya, mereka dikatakan Allah kal a'ma, seperti orang yang buta, sehingga tidak bisa mengenal hakikat perkara sebagaimana ini hakikatnya. Innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang mereka ini memiliki akal yang waras, hati yang bagus, ulul albab, orang mereka memiliki kecerdasan.
Hanya orang-orang yang mereka beriman, itulah orang-orang mereka cerdas. Yang pilihan-pilihannya dan sikap-sikapnya tepat. Adapun orang kafir dan semisalnya, mereka tidak termasuk golongan orang-orang cerdas. Karena mereka telah melakukan pilihan-pilihan yang salah, yang tidak tepat, sehingga tidak menunjukkan tentang kecerdasan mereka. Ketika Allah SWT kemudian merinci di antara sifat-sifat ulul albab itu seperti apa, maka Allah sebutkan di antaranya alladzina yufuna bi ahdillah. Orang-orang yang mereka senantiasa memenuhi perjanjiannya dengan Allah Ta'ala. Dan sifat ini telah kita bahas pada sebelumnya, di antaranya sifat ahlul jannah adalah orang mereka memenuhi janji. Janji kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang paling pokok, termasuk perjanjian kita dengan Allah adalah syahadat yang kita ikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini adalah perjanjian kita yang paling utama. Bahwa kita akan menjadi hamba yang hanya mentauhidkan Allah. Ini hanya mempersembahkan totalitas ibadah hanya kepada Allah, tanpa menyekutukan Allah sama sekali. Dan janji kita untuk menjadi orang yang muttabi. Orang-orang yang mereka ittiba, mencukupkan mengikuti jalan yang dibawa, dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah perjanjian yang sangat pokok bagi kita sebagai seorang muslim. Demikian juga ketika membuat perjanjian dengan para hamba Allah Subhanahu wa taala, maka seorang mukmin dia pun akan memenuhi janji-janji tersebut. Wala yanqudunal mitsaq, dan orang-orang mereka tidak merusak perjanjian. Jika telah mengikat sebuah perjanjian, maka dia tidak akan merusaknya sebagai sikap kesatria seorang mukmin. Maka memutuskan perjanjian, mengkhianati perjanjian itu bukan sifat mukmin. Dan Allah menyebutkan bahkan itu merupakan sifatul munafikin, sifatnya orang-orang munafik. Di antara sifat ulul albab juga adalah walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusalah. Orang-orang yang mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Itu di antaranya menyambung silaturahim. Menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Allah memerintahkan menyambung ini dengan orang mereka memiliki hubungan rahim dengan kita. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Rabb mereka. Khasyah yang bisa, rasa takut yang betul-betul bisa memisahkan antara dirinya dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Maka di antara doa Nabi, di antaranya adalah Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa bain maksiatik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku rasa takut yang bisa memisahkan antara aku dengan maksiat kepadamu. Dan rasa takut kepada Allah ini tentu dibangun di atas ilmu pengetahuan, pengenalan seorang mukmin tentang siapa itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga mengetahui tentang keagungan Allah Ta'ala. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka memiliki rasa takut tentang buruknya hari atau buruknya hisab. Dia takut seandainya dia nanti mengalami hisab yang buruk. Rekapan amal yang penuh dengan keburukan. Maka bagaimana dia kemudian di dunia mengukir, ibaratnya menulis di lembaran catatan amal yang Allah bentangkan itu dengan ukiran-ukiran amal yang bagus.
Hari-hari kita seperti lembaran catatan amal. Yang perbuatan kita merupakan ukiran-ukiran amal yang kita lakukan di hari itu. Maka seorang mukmin dia akan betul-betul berusaha untuk membuat ukiran amal yang baik. Yang nanti Allah akan buka lembaran-lembaran catatan amal ini untuk kemudian Allah perintahkan dia membaca sendiri dan mereka sendiri. Kemudian di antara pula sifat yang Allah sebutkan walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Orang-orang yang mereka memiliki kesabaran dalam mencari wajah Allah Ta'ala. Mencari wajah Allah, menginginkan di akhirat dia bisa melihat wajah Allah yang merupakan puncak kenikmatan ahlul jannah. Ahlul jannah dijanjikan dua kenikmatan besar. Yang pertama kenikmatan jannah. Yang kedua puncak kenikmatan bonusnya adalah melihat wajah Allah Ta'ala. Lilladzina ahsanul husna wasziyadah. Bagi orang-orang mereka berbuat baik, baginya adalah al-husna, yaitu surga, wasziyadah dan tambahannya. Janji Allah kepada orang mereka berbuat ihsan di dunia, berbuat baik di dunia, bertauhid di atas sunnah, membangun akhlak yang mulia. Kelak akan Allah janjikan surga, yang surga kenikmatannya mala ainun ra'at, wala udunun sami'at, wala khatara ala qalbin bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah dirasakan, didengarkan oleh telinga, kenikmatan yang bahkan sekedar terlintas dalam hatinya pun enggak. Semuanya di luar apa yang pernah mereka rasakan dan bayangkan. Wasiyadah, dan ada tambahannya lagi. Diterangkan oleh Syekh Shalih Al Utsaimin, tambahan itu secara umum tambahan terhadap setiap kenikmatan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka dari kenikmatan jannah. Dan tambahan secara khusus adalah tambahan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kenikmatan melihat wajah Allah membuat mereka lupa dengan kenikmatan-kenikmatan jannah. Artinya kenikmatan melihat wajah Allah itu puncak kenikmatan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini didapatkan diantaranya dengan dia bersabar di dunia ini, sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar dalam menanggung derita-derita musibah yang berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus berjalan di atas jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai nanti Allah masukkan dia ke jannah dan Allah berikan nikmat diantaranya bonus melihat wajah Allah taala. Wa aqamus salat. Mereka di dunia ini senantiasa menegakkan salat. Bagaimana mengupayakan salatnya khusyuk? Bagaimana mengupayakan salatnya itu daiman, dia lakukan terus-menerus. Bagaimana salatnya itu adalah dia betul-betul masuk ini al-hafidhun, orang senantiasa menjaga salat. Sehingga betul-betul dia tegakkan salat sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Dan ulul albab adalah orang yang mereka berinfak atau menginfakkan sebagian harta mereka baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dia senantiasa memiliki amalia infak. Baik dilakukan dengan sembunyi atau terang-terangan, asalnya semua amaliyah yang memang bisa disembunyikan, lebih baik disembunyikan. Tapi suatu saat boleh diterang-terangkannya atau dilakukan dengan terang-terangan, apalagi ada hajat khusus. Umpamanya memberikan contoh teladan untuk membangkitkan yang lainnya. Sekampung ini umpamanya bakhil. Gak ada orang semangat mereka sedekah. Padahal ada sebuah kebutuhan untuk mereka bersedekah berkaitan dengan kegiatan li'ilali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Lalu sebagian di antara mereka ada yang terang-terangan sedekah 1 miliar.
Dan ini kemudian ternyata memancing yang lainnya itu untuk kemudian mereka memiliki semangat bersedekah. Dilakukan sedekah dengan terang-terangan seperti ini, diantaranya adalah ada niat dan tujuan memberikan contoh teladan pada orang lain agar mereka semangat untuk melakukan apa yang dilakukan. Seperti ini termasuk yang diperbolehkan. Wa yatra'una bil hasanati sayyi'ah. Dia berusaha untuk menolak perbuatan-perbuatan buruk dan kebaikan-kebaikan. Tapi ini berat. Sehingga kalau katakan orang yang mereka bisa menolak keburukan dan kebaikan, hanyalah orang mereka memiliki kesabaran dan memiliki jatah yang nantinya jatah besar yang akan didapatkan insya Allah Ta'ala. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadzin azim. Tidak akan bisa melakukan amalia seperti ini, menolak keburukan dan kebaikan, dia dijahatin, dia diperlakukan dengan jahat, tapi dia tolak dengan kebaikan. Ini luar biasa, sangat luar biasa. Gampang memaafkan dan bahkan berbuat baik pada orang berbuat buruk. Ulaika lahum uqbaddar. Bagi mereka adalah akibat yang baik, tempat yang baik, akhir tempat yang baik bagi orang berbuat seperti itu. Jannatu adnin, yaitu surga Aden, tempat yang akan mereka dapatkan bagi orang yang mereka menyambung rahim, yang takut kepada Allah, takut kepada hisab yang buruk. Mereka bersabar dalam menggapai wajah Allah. Mereka menegakkan salat, mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian mereka menolak keburukan kebaikan. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan tempat baik akhir dari kehidupan mereka, yaitu Jannatu Adn. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan memasuki surga Aden itu bersama dengan orang-orang saleh, baik dari kalangan bapak mereka, dari istri-istri mereka, anak turun mereka. Ini yang sering dikatakan oleh para ustadz kita dengan istilah masuk surga sekeluarga. Allah akan pertemukan kembali keluarga-keluarga orang yang mereka membangun hidupnya di atas keimanan. Sehingga anak bisa ketemu ayah, ayah bisa ketemu anak, kakeknya, cucunya. Ketika mereka betul-betul sama-sama ini beriman. Maka yang terhadiah Allah Ta'ala, yang surganya lebih tinggi bisa mengatrol yang surganya lebih yaitu rendah. Sehingga kalau ingin para pemirsa, Bapak Ibu, bisa Allah masukkan surga keluarga-keluarga, surga sekeluarga, jangan lupa untuk mempersiapkan keluarga menjadi keluarga yang beriman, bertauhid, di atas sunnah, sehingga harapannya bisa betul-betul Allah yaitu pertemukan kembali di surga kelak. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Dan para malaikat masuk menemui mereka dari seluruh pintu dan mengucapkan salam kepada mereka. Dan di antara ucapan malaikat setelah salam adalah ini bima sabartum. Ini semuanya kalian dapatkan dengan sebab dulu kalian menjadi orang yang sabar. Sabar dalam meniti jalan Allah, sabar dalam terus mempertahankan ketaatan, sabar dalam terus upaya meninggalkan maksiat, sabar ketika harus menghadapi berbagai macam ujian, musibah-musibah, takdir-takdir Allah yang tidak menyenangkan bagi nafsunya, dia sudah bilang kesabaran. Maka buahnya adalah mereka dimasukkan Allah ke dalam surga sebaik-baik tempat ini kembali. Pertanyaan yang mesti muncul adalah kenapa sih ahlul jannah itu di dunia mereka membangun silaturahim. Mereka mewujudkan silaturahim. Apa sebabnya itu? Satu,
Li'annahum yu'minuna billah wal yawmil akhir. Karena mereka adalah orang-orang mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Allah, mereka mengenal Allah, lalu yang mengimaninya, dan kemudian tumbuh rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka memiliki kerinduan kepada Allah. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Barang siapa yang dia berharap, ada harapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hari pertemuannya dengan Allah pasti terjadi. Dan Nabi juga meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhar ila wajhik wa syauqan ila liqa'ik. Ya Allah, aku minta kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu ini di surga kelak. Wa syauqan ila liqa'ik, dan ada kerinduan untuk bertemu denganmu ini di dunia. Di dunia seorang mukmin dia memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ada kerinduan bertemu dengan Allah ini akan membuahkan diantaranya halawatul iman, rasa manisnya iman. Sehingga akan dia siapkan hal-hal yang akan mengantarkan terwujudnya pertemuan dengan Allah yang dia rindukan tersebut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, bahwa akan ada kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah kematian, dengan semua peristiwa yang Allah telah jelaskan secara rinci dalam ayat maupun dalam hadis Nabi. Orang mukmin yang mereka betul-betul beriman kepada Allah dan yaumul akhir seperti ini, maka dia akan menyambung silaturahim, akhlak yang akan mengantarkan dia ke surga. Akhlak yang akan mengantarkan dia untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menyambung rahimnya. Allah juga berfirman di antaranya, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyina wa atal mala ala hubbi dzawil qurba." Yang namanya albir, yang namanya orang yang dikatakan betul-betul melakukan kebaikan, hakikat kebaikan, itu bukan Anda menghadapkan wajah ke arah timur maupun barat. Menghadapkan wajah kemana itu semuanya kebaikan, asalkan itu adalah merupakan bagian perintah Allah Ta'ala. Atau dalam mereka mewujudkan keridhaan Allah Ta'ala. Walakinnal birra, tapi hakikat kebaikan itu adalah man amana billah wal yawmil akhir. Orang mereka betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, wal malaikah, dan beriman kepada para malaikat, wal kitab, beriman kepada kitab, wan nabiyyin, beriman kepada para nabi, wa atal mala ala hubbi, dan memberikan harta yang dia cintai, dawil qurba, diantaranya kepada ini karib kerabat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beberapa pokok-pokok keimanan yang menjadi keyakinannya orang yang mereka betul-betul akan beruntung di dalam kehidupan mereka. Iman kepada Allah, hari akhir, kepada kitab, malaikat, nabi, dan kemudian yang terakhlaknya yang muncul dari buah keimanan itu adalah wa atal mala ala hubbi. Dia tidak akan segan-segan, tidak akan iman-iman melepas apa yang dia sukai untuk dia tunaikan pada orang lain, diberikan kepada kerabat. Seorang mukmin, minta maaf, ketika dia melakukan hal-hal yang seperti ini, dia itu dalam benaknya dia sedang bertransaksi kepada Allah Ta'ala. Memang orang mendapatkan kenikmatan di apa yang dia lakukan, mendapatkan sedekah dia. Tapi dia lebih merasakan kelezatannya, kenikmatannya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala.
Orang mereka imannya telah meresap seperti ini akan sampai pada tingkat seperti itu. Orang yang beramal jauh lebih berbahagia dibandingkan orang mereka itu menerima. Orang yang bersedekah akan jauh lebih berbahagia dengan orang yang mereka menerima sedekah dia. Karena dia sedang membangun muamalah dengan Allah, yang Allah akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat bagi dia, sehingga urusan dia adalah berpikirnya dia dengan Allah Ta'ala. Inilah iman. Keyakinan yang menggerakkan dia melakukan sesuatu dalam rangka untuk mendapatkan keridhaan yang dia imani. Itu Allah Ta'ala. Karena keimanan inilah yang mendorong dia kemudian menyambung silaturahim. Sehingga hubungan antara iman dengan silaturahim itu sangat erat. Intinya, semakin sempurna imannya, dia akan semakin berusaha mempererat, memperkuat silaturahimnya. Itu karena silaturahim merupakan buah dari keimanan dia kepada Allah dan yaumul akhir. Semakin berkurang kadar keimanan dia kepada Allah dan yaumul akhir, akan semakin berkurang kadar dia membangun silaturahim. Sehingga ini menuntut, ini merupakan tuntutan daripada iman. Oleh karena itulah, alasan pertama kenapa as'alul jannah di dunia mereka membangun silaturahim, karena mereka betul-betul beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir. Yang kedua, li'anna Allah amarahum bidzalik, karena Allah SWT yang memerintahkan untuk seseorang yaitu menyambung silaturahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah tanpa sekutu, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sembahlah Allah dan jangan kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sehingga yang namanya tauhid itu, ibadah itu adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah tanpa melakukan kesyirikan. Orang yang mereka beribadah kepada Allah tapi melakukan kesyirikan itu dianggap tidak beribadah kepada Allah. Allah tidak menganggap dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Orang hanya dianggap betul-betul telah beribadah kepada Allah ketika dia membersihkan ibadahnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Siapapun, tidak boleh kita memberikan amal ibadah kepada selain Allah Ta'ala. Orang mereka memberikan amal ibadah kepada selain Allah, berapapun kadarnya, siapapun yang dia tujukan ibadah itu, apapun dan siapapun, maka semuanya ini merupakan bentuk kesyirikan. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Wabidil qurba, dan hendaklah dia berbuat baik pula kepada yaitu karib kerabatnya. Di sini Allah perintahkan kita bertauhid, memerintahkan berbuat ihsan kepada orang tua, dan memerintahkan untuk berbuat baik kepada kerabat. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan yang ungkapan walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayusal. Ulul albab adalah orang yang mereka menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung, yaitu silaturahim. Maka seorang mukmin ketika berhadapan dengan perintah-perintah Allah dan Rasulnya seperti ini, maka dia adanya hanya sami'na wa ta'na. Wa qalu sami'na wa ta'na. Mereka mengatakan aku dengar dan aku taat. Tidak sebagaimana orang-orang Yahudi yang mereka mendengar dengan telinganya dan bermaksiat dengan perbuatannya. Pendidikan Rasulullah SAW adalah mendidik para sahabat untuk betul-betul sami'na wa ta'na. Pernah para sahabat mengeluh kepada Nabi tentang turunnya ayat ini, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Mereka, apa yang membuat mereka berat? Karena ada kalimat
wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasikum billah. Allah akan merekap, menghisap apa yang kalian lakukan dengan terang-terangan, apa yang kalian kalian sembunyikan akan dihisap Allah Ta'ala. Kerentek-kerentek hati manusia. Ini baik bahasa para sahabat sangat berat. Sangat ketakutan bagaimana lintasan hati akan direkap oleh Allah Ta'ala. Maka ketika mereka mengeluhkan kepada Nabi, kata Nabi, aturiduna. Apa yang kalian inginkan? Apakah kalian menginginkan? Kama qalat ahlu kitabain. Apakah yang kalian inginkan seperti perkataan dua ahli kitab Yahudi dan Nasrani, sami'na wa asaina, bal qulu sami'na wa ata'na. Nabi mendidik mereka untuk bagaimanapun juga keadaannya sami'na wa ata'na. Dan kemudian berkat itu Allah turunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebankan suatu kecuali membebankan suatu kepada seorang kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya. Maka seorang muslim ketika telah mendengar perintah Allah, perintah Rasulnya, dia akan senantiasa berusaha untuk sami'na wa ata'na. Gak ada alasan lain. Abu Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau mengatakan ausani khalili bi sab'in, telah mewasiatkan kepadaku khalili, ini kekasihku. Ini menunjukkan tentang bagaimana para sahabat ketika mengungkapkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW itu dengan ungkapan Nabi adalah khalil mereka, yang betul-betul sangat mendominasi hati mereka dalam hal kecintaan, yang menunjukkan sangat tingginya dan sangat mendalamnya kecintaan para sahabat Nabi kepada Rasulullah SAW. Sehingga para sahabat Nabi berkaitan jiwa dan harta mereka dengan apa yang menjadi tuntutan Nabi akan dia setorkan, Allah akan dia persembahkan dengan sangat murah. Mereka sangat mencintai Nabi. Kata Abu Dzar, Khalilku kekasihku mewasiatkan kepadaku tentang 7 perkara, lalu menyebut satu diantaranya, wa an asila rahimi wa in jafani, agar aku senantiasa menyambung silaturahim, akan menyambung silaturahim walaupun dia berbuat jelek kepadaku, berbuat kasar, berbuat jelek kepadaku. Sehingga hakikat menyambung silaturahim itu adalah tetap dia menyambung kepada orang mereka berbuat buruk kepada dia. Ada istilah al-mukafi, ada istilah al-musil. Al-mukafi, orang mereka hanya menyambung ketika dia dibaikin oleh orang lain, sehingga membalas kebaikan orang lain. Al-wasil, adapun orang mereka menyambung, al-wasil, orang yang mereka menyambung kepada orang mereka memutuskannya. Dan ini sekali lagi perkara yang berat, tidak mudah, membutuhkan sebuah keyakinan khusus. Orang yang mereka al-wasil ada orang yang mereka menyambung yang orang lain putus. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa seorang mukmin di dunia ini menyambung silaturahim. Li'annahum alimu anna silaturahim tasidu fi rizqi. Silaturahim itu mereka tahu silaturahim itu akan bisa menambah rezeki dia. Dan rezeki itu tentu saja bukan hanya harta. Rezeki itu banyak, semua perkara yang kita butuhkan untuk menopang kehidupan kita, rezeki. Sedia rezeki orang tua yang saleh, rezeki tetangga yang saleh, rezeki ilmu dia rezeki, harta juga rezeki, harta rezeki luas. Dan di antara pemberian rezeki Allah kepada seorang adalah dengan sebab dia menyambung silaturahim. Man ahabba ayub sa'atallahu fi rizki wa yunsa'u fi lahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang dia ingin rezekinya diluaskan Allah, diperbanyak, diberi lebih, dan
dipanjangkan umurnya, maka adalah dia menyambung silaturahim. Yang keempat, li'annahum yakhafuna su'al hisab yaumil qiyamah. Karena kenapa ahlul jannah di dunia mereka menyambung silaturahim? Karena mereka tahu atau karena mereka ini memiliki rasa takut akan mendapatkan su'ul hisab, hisab yang buruk, rekapan yang buruk, rekapan amal yang buruk kelak dari kiamat, sehingga dia ingin betul-betul menghiasi lembaran amal ini dengan kebaikan-kebaikan, diantaranya kebaikan silaturahim. Hisab di hari kiamat itu sangat dahsyat, sangat dahsyat. Yang harta kita sebanyak apapun, kedudukan kita setinggi apapun, sudah tidak akan lagi berguna ketika kita harus berhadapan dengan su'ul hisab. Maka agar tidak mendapatkan su'ul hisab seperti ini, bagaimana dia melakukan amal-amal saleh yang akan bisa menjadi benteng dia dari berbagai macam keburukan hisab yang akan dia dapatkan. Di antaranya adalah silaturahim. Sehingga orang mereka memiliki keimanan yang tinggi tentang buruknya hisab dari kiamat kelak, akan semakin dia berusaha untuk betul-betul mengusahakan terwujudnya silaturahim agar benteng itu dia miliki dengan bagus, yang akan bisa membentengi dia dari buruknya perkara di hari kiamat, ini kelak. Kemudian Nabi pun pernah mengatakan tentang orang yang tentang rahim ini, ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Rahim itu menggantung di arsy. Taqul, dan rahim ini mengatakan, man wasalani wasalahullah, barang siapa menyambung denganku, Allah akan menyambungnya. Wa man qata'ani qata'ahullah, barang siapa yang memutuskan denganku, maka Allah akan putuskan dia. Maka barang siapa yang dia ingin betul-betul mendapatkan kondisi yang baik saat menghadap Allah Ta'ala, terhindar dari segala macam malapetaka dan keburukan, sukalah menyambung silaturahim, berbuat baik pada kerabat-kerabat yang kita miliki, kerabat-kerabat yang memiliki hubungan rahim, apakah dengan harta kita, atau dengan kunjungan kita, atau dengan hal-hal yang membuat kemudian tersambung antara kita dengan mereka, dan terjalin hubungan yang baik. Kemudian yang kelima, di antara sebab ini selama mengapa ahlul jannah mereka di dunia menyambung silaturahim, li'annahum qad alimu anna silatal arham sababun li suqnal jannah. Silaturahim itu menjadi sebab dia akan menempati surga. Nabi katakan dalam sebuah sabdanya, ada seorang mereka datang pada Nabi, lalu mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi terangkan, ta'budullaha wa la tusyriku bi syai'an. Sembahlah Allah, jangan menyekutukan Allah sama sekali. Ini syarat mutlak untuk mendapatkan jannah, beribadah kepada Allah tanpa musyrik. Banyak orang mereka beribadah kepada Allah tapi diiringi dengan syirik. Maka ini nggak ada faedahnya, nggak ada ini gunanya. Sebagaimana orang-orang musyrikin Quraisy, mereka beribadah kepada Allah, mereka berhaji, mereka berpuasa, mereka berdoa, mereka bertawaf, mereka bernadar, tapi bersama itu mereka musyrik. Maka seluruh amal ibadahnya muspro, sia-sia. Demikian juga orang-orang yang mereka walaupun sudah bersyahadat, tapi perbuatannya melakukan perbuatan syirik, maka
perbuatan syiriknya akan menghancurkan, meluluh lantakkan semuanya itu. Maka yang pertama, beribadah kepada Allah tanpa musyrik. Ini syarat untuk mendapatkan jannah. Kemudian, wa tuqimus shalah. Kamu tegakkan salat. Tunaikan salat dengan hak-haknya, salat dengan khusyuk, salat dengan terus-menerus, salat dengan penuh penjagaannya. Waktu zakah dan kamu bayar zakat. Tunaikan zakat. Jangan jangan pelit, jangan bakhil, jangan tahan zakat Anda. Kemudian watasilur rahim, dan kamu sambung silaturahim. Nabi katakan pula, ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkan salam. Menebarkan salam baik kepada orang yang kita kenal atau yang tidak kita kenal. Selama mereka adalah dalam don kita yang kuat adalah muslim, maka sebarkan salam. Sehingga menebarkan salam ini syiar Islam. Jangan diganti-ganti. Jangan diganti-ganti. Wa'at imut ta'am. Berilah manusia makan. Akhlak suka memberi makan itu akhlaknya ahlul jannah. Wa yut'imuna ta'ama ala hubbi. Ahlul jannah diantaranya mereka suka memberikan makanan dari makanan yang dia sukai. Sehingga akhlak memberi makan itu bagian ahlul jannah. Biasakan kita berusaha untuk yaitu menyisihkan bungkusan atau sengaja kita membuat bungkusan. Apalagi kalau kita punya warung makan, biasakan untuk bisa menyisihkan ini makanan untuk diberikan kepada yang lainnya. Wasilul arham, sambunglah silaturahim, sambunglah rahim. Wasallu bil-laili wan nasu niyam. Salatlah kalian di waktu malam saat manusia banyak tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan, kesejahteraan. Satu di antaranya dari amal akidah, amal ibadah, maka satu di antaranya adalah menyambung silaturahim adalah amal yang akan mengantarkan orang ke dalam jannah. Sehingga dia berusaha untuk betul-betul menyambung silaturahim dengan orang tuanya, dengan ayah ibunya, dengan segala macam cara. Kalau kita tidak bisa bertemu fisik, bagaimana kita bisa bertemu suara, bertemu ini gambar. Kemudian kita datang kiriman kita, datang ini pemberian kita, mencukupi apa menjadi kebutuhan orang tua. Bagaimana menggembirakan, menyenangkan orang tua, sehingga dia tertawa dengan apa yang kita lakukan untuk orang tua. Ini semuanya adalah kebutuhan atau kewajiban seorang mereka ini ingin menunaikan kewajiban silaturahimnya kepada orang-orang yang mereka ingin sambung silaturahimnya itu. Terutama yang semakin dekat hubungan kekerabatannya dengan kita, semakin memiliki hak yang lebih besar dalam mendapatkan kebaikan dari kita. Dalam semua perkara. Yang keenam, kenapa al-jannah di dunia mereka ini menyambung silaturahim? Bi'annallaha alimu, li'annahum alimu bi'annallaha ta'ala takaffala lirahim bi'anna man wasalaha wasalahu wa man qata'aha qata'ahu. Ahlu jannah tahu, ahlu jannah mereka tahu karena Allah betul-betul yaitu menjamin untuk rahim ini. Orang yang mereka itu menyambungnya akan Allah sambung, orang memutuskannya Allah akan putus. Allah akan menyambung dengan orang yang menyambung silaturahim, Allah akan memutus orang mereka memutuskan silaturahim. Maka ketika Allah telah menciptakan makhluk dan telah selesai menciptakan makhluk, maka kemudian rahim berdiri dan mengatakan, ini adalah tempat orang berlindung kepada Engkau ya Allah, dari orang yang mereka itu memutuskannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma taraddaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki."
Ridhakah engkau wahai Rahim, seandainya aku sambung orang yang menyambungmu dan aku putus orang yang memutuskanmu. Qalat bala, tentu ya Allah. Maka orang menyambung silaturahim akan Allah sambung. Orang yang memutuskan silaturahim akan Allah ini putus. Sehingga betul-betul ini merupakan perkara besar bagi orang yang mereka betul-betul ingin selalu tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mereka diputuskan oleh Allah taala akan binasa dan akan celaka. Lalu beliau membacakan ayat Allah taala, lalu membacakan Nabi membacakan ayat Allah taala, Iqra'u in syi'tum, kalau kalian mau silakan baca ayat Allah taala, fal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah ketika Allah memberikan kekuasaan kepada kalian, kalian akan merusak, melakukan kerusakan di muka bumi, kalian akan memutuskan ini rahim-rahim. Ulaika alladzina la'anahumullahu, mereka itulah orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, fasammahum, dan Allah akan buat mereka itu ini tuli, wa a'ma basarahum, dan Allah buat mereka itu buta mata-mata mereka. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang mukmin yang menginginkan dia senantiasa terjaga dengan Allah, tersambung dengan Allah, tidak putus dengan Allah, dia akan betul jaga silaturahim. Dan orang mereka memutuskan silaturahim, maka Allah putuskan dia, dan dia akan mengalami kehidupan yang buruk. Orang mereka diputuskan Allah Ta'ala akan melihat kehidupan ini, melihat kehidupan yang buruk bagi orang mereka memutuskan ini apa yang Allah perintahkan disambung. Kehidupan yang sempit, kehancuran, kebinasaan, tidak pernah mendapatkan hakikat kebahagiaan, dan seterusnya. Yang ketujuh, kenapa mereka mengambil silaturahim? Li'annahum alimu anna ini qati'ar rahim mal'un. Orang mereka memutuskan silaturahim itu mal'un, telaknat. Tentu seorang mukmin akan menjauhi sikap-sikap yang membuat dia mal'un, telaknat. Telaknat ini dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alladzina la'anahumullah. Mereka itulah orang dilaknat oleh Allah taala. Siapa itu? Orang mereka wa tuqatti'u arhamahum. Wa tuqatti'u arhamakum. Orang-orang yang mereka memutuskan yakni rahim-rahim yakni kalian. Yang kedelapan, kenapa Ahlul Jannah menyambung silaturahim? Karena mereka tahu menyambung silaturahim atau orang mereka memutuskan silaturahim la yadkhulul jannah. Nabi katakan la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang mereka memutus silaturahim. Kalimat tidak masuk surga ini maknanya ini bisa tidak masuk surga sama sekali kalau tidak menjadi kafir dengan perbuatannya itu. Selama perbuatannya itu belum mengeluarkan dari Islam, dia terjatuh dalam perbuatan dosa besar dan memutuskan silaturahim termasuk dosa besar. Kalimat la yadkhulul jannah itu artinya tidak langsung masuk surga. Boleh jadi dia akan diadab dulu karena dosanya, lalu dengan keislamannya akan Allah entaskan dari neraka, dimasukkan surga, sehingga masuknya surga tertunda, dan itulah yang dikatakan istilah janamiyun, mantan-mantan janam. Orang mereka masuk surganya itu setelah dia diadab di neraka ini dulu. Di antara sebabnya adalah dia memutuskan silaturahim, termasuk diantaranya adalah dia melakukan dosa-dosa besar. Satu di antara dosa besar adalah yaitu memutuskan silaturahim. Sehingga barang siapa yang dia ingin menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni jannah di dunia ini, hendaklah seseorang dia betul-betul berusaha untuk yaitu menyambung rahim, menyambung yaitu silaturahim kepada kerabat-kerabat yang berhak untuk mereka sambung, yang dia punya kewajiban untuk menyambung silaturahim tersebut. Inilah para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, pembahasan kita satu di antara akhlak Ahlul Jannah adalah menyambung silaturahim. Lebaran seperti ini
arena orang bilang menyambung silaturahim, tetapi kemudian banyak warna-warna kemungkarannya. Berkumpul keluarga besar, sampai kepada yang bukan mahram-mahram, kemudian mereka mengadakan sungkeman, salaman, laki perempuan, tanpa peduli mahram atau enggak mahram. Ini kemungkaran. Jangan sampai orang bilang di hari yang fitri, di hari yang suci, kemudian dia kotori dengan yaitu campur baur laki-laki perempuan, kemudian bahkan salam-salaman laki-laki perempuan yang bukan mahram, sehingga dia justru akan berlepotan dengan dosa-dosa. Para pendengar yang dirahmati Allah, para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, jangan sampai seorang muslim dia terjebak dalam perkara jahiliyah dengan alasan yaitu menyambung silaturahim. Harus ada batasan-batasan yang jelas, harus tahu aturan-aturannya sehingga jangan sampai berkedok istilah yang syar'i, tapi untuk melaksanakan hal-hal yang penuh dengan kemaksiatan kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa mewujudkan sifat ahlul jannah di dunia ini, menyambung rahim, sehingga punya perhatian dengan keluarga, secara harta atau perhatian-perhatian tentang kehidupan mereka, khususnya tentu adalah yang paling utama bagaimana memiliki perhatian untuk mengenal agama dengan baik. Karena ini merupakan jasa yang terbesar, menjadi wasilah antara hamba Allah dengan Allah untuk mengenalkan syariat Allah, hidayah sunnah. Ini adalah kemanfaatan yang terbesar. Mudah-mudahan manfaat. Matur nuwun, jazakumullahu khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.